Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman gue mau ganti balutan lagi. Ini pasien yang sakit diabetes teman-teman. Ya, pasien ini sebelumnya operasi ya. Nah, ini lukanya kita lihat. Oke, tuh masih banyak cairannya teman-teman, produksinya ya. Nah, ini teman-teman ya, sebenarnya lukanya tuh udah kecil ya, cuman gue juga nggak tahu kenapa ini produksi cairan masih banyak, karena memang bagian yang di bawah lukanya itu masih bengkak teman-teman. Dari kondisi lukanya yang di luar itu, luka sudah sangat baik ya teman-teman, epitel juga sudah tumbuh sepertinya. Langsung aja di sini kita cuci dulu teman-teman menggunakan air kemasan. Nah, di sini sambil kita cuci, ya kita gunakan sabun khusus cuci luka. Teman-teman bisa perhatiin ya, lukanya itu sebenarnya memang sudah bagus ya. Jadi sabun cuci luka ini nggak perih ya teman-teman ya, karena memang digunakan khusus luka. Kalau teman-teman mau beli bisa langsung ke gua ya, dengan produk yang gua jual yang biasa gua gunakan. Insya Allah memang tidak perih ya teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini tuh memang agak bengkak ya teman-teman ya. Jadi bengkaknya bukan bengkak yang rembet. Sepertinya karena memang di awal itu ada jaringan yang rusak, cuman nggak kebuka waktu dioperasi. Karena yang dibuka hanya bagian atas. Padahal yang bengkaknya juga menurut si pasien agak, yang bawah juga agak bengkak. Nah, ini gua cuci ya sampai bawah-bawahnya ya. Ini tuh lukanya bagus banget, epitelnya udah kelihatan banget teman-teman ya, udah mulai ngelebar. Pokoknya udah mulai jalan ke tengah kayak mau nutup teman-teman. Setelah kita cuci teman-teman ya, ini gua sambil keringin ya teman-teman. Di sini gua menggunakan lap bersih ya, boleh pakai apa namanya, kasak juga boleh, bebas teman-teman. Nah, ini tuh apa namanya, memang pada hitam pinggirannya ya. Sebenarnya bengkak ini ada beberapa kemungkinan yang bisa gua duga ya. Pertama, kalau bengkak secara keseluruhan di kaki ya, itu memang karena tidak ada pergerakan ya teman-teman ya. Jadi memang gua anjurkan, jadi sirkulasinya kurang bagus lagi tuh kalau kita jarang bergerak. Nah, gua anjurkan si kaki pasien ini kalau tidur harap diangkat ya, diganjel 2 bantal atau lebih, supaya aliran darah baliknya tuh bagus. Nah, itu salep yang selalu gue gunakan ya dalam merawat luka ya teman-teman. Ya, nah di sini tuh gue pencet pelan-pelan ya teman-teman, bukannya dipencet kencang-kencang. Ya, memang masih mengeluarkan cairan dari bagian bawah teman-teman. Yang gue duga memang di bawah itu sebelumnya memang sudah terjadi kerusakan. Karena kan di awal itu lukanya agak bolong sedikit ke dalam teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya luka itu tuh gak boleh dipencet kenceng-kenceng, tapi kalau teman-teman datang ke fasilitas kesehatan ya, itu biasanya dipencetnya kenceng banget ya. Kalau kenceng banget gitu teman-teman, itu tuh di dalam jaringannya akan makin rusak. Apalagi kalau dipencet-pencet sampai berdarah-darah, itu sebenarnya tidak boleh teman-teman ya. Jadi harap dihindari. Gue pribadi tuh kalau pencet ya pencet seadanya aja ya, dimasas gitu teman-teman. Nah, di sini habis disabun tadi tuh sebenarnya gue spray pakai menggunakan spray antiseptik ya. Habis itu di sini gue buang jaringan yang memang kalau ada yang nempel di apa namanya, nutupin granulasi ya teman-teman. Nah, jadi gue angkat. Buat teman-teman awam sebenarnya nggak perlu pakai pinset gini-gini ya, kayak digunting-gunting dan lain-lain, itu nggak perlu ya. Asal nyucinya bersih, terus di antiseptikin ya, kompres pakai kasa 5-10 menit, angkat, udah. Habis itu langsung disalep, itu juga udah cukup teman-teman. Nah, buat teman-teman ya yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, silakan hubungi gua langsung lewat WA. Nomornya nanti gue cantolin di kolom komentar atau kolom deskripsi, ada di paling bawah-bawah video teman-teman. Kalau gue lupa naruhin, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah, di sana udah gue cantolin nomor WA ya teman-teman. Buat yang di luar pulau ya, itu bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya teman-teman.
terserah teman-teman mau bayar berapa, 20, 50, 100 ribu ya. Jika memang konsultasi dari gua memuaskan ya silakanlah bayar ya. Apa namanya ya, apa ya, semampunya gitu teman-teman ya, sepantasnya. Tapi kalau teman-teman keterbatasan finansial atau keterbatasan keuangan, gak perlu bayar teman-teman. Insya Allah gua ikhlas akan tetap apa namanya, melayani teman-teman ya tentang masalah luka ini. Nah, buat teman-teman banyak banget yang nanya nih, kalau gue datang langsung ke rumah tuh biayanya berapa. Tergantung teman-teman untuk masalah lukanya seperti apa, dan jarak tempuh dari gua ke rumah teman-teman tuh berapa lama. Jadi tergantung jarak juga. Yang sudah itu sekitar 200 sampai 800 ribu, tergantung kesepakatannya seperti apa dan jarak tempuhnya seperti apa. Nah, ini tuh masih gua coba masa sih masih ada yang keluar atau enggak ya, karena memang dia ngebuka jalur ya teman-teman lukanya itu. Jadi eh, cairan keluar rembes dari yang bagian bawah. Ya sebenarnya lukanya sih udah bagus ya, pasien khawatir ya, karena walaupun udah bagus seperti ini teman-teman, ini tuh nggak boleh dipakai aktivitas berat karena memang masih ada luka teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk yang di bagian bawah ini tuh gua apa namanya, gua rasa memang ada yang jaringan masih mati, cuman karena masih ketutup teman-teman ya. Tapi dalam teori badan kita itu bisa mempunyai sifat autolisis ya teman-teman ya. Jadi dia akan mengeluarkan jaringan yang mati dengan sendirinya. Nah, ini tuh gue sedang lakukan ozon ya, terus juga sama gue kasih lampu infrared. Ini sebenarnya hanyalah terapi tambahan ya teman-teman. Bisa lakuin ini juga kalau punya alat ya. Sebenarnya ini gak wajib ya, tanpa alat ini pun setelah tadi di spray langsung dikeringin spraynya ya, bisa dikompres itu teman-teman, langsung aja kasih salep tutup udah selesai. Sebenarnya seperti itu juga sudah cukup, karena memang di video-video gue yang lalu yang paling bawah yang dulu-dulu sebelum gue punya alat ini ya, alhamdulillah pasien juga sembuh-sembuh aja. Intinya ini hanyalah terapi tambahan teman-teman. Dan banyak banget yang nanya untuk masalah luka, bang ganti balutan berapa kali baiknya. Ganti balutan itu teman-teman tergantung kondisi lukanya. Intinya balutan bisa diganti 2 sampai 4 hari sekali. Bahkan kalau lukanya aman-aman aja gua kadang bisa ganti 5 hari sekali. Karena memang kalau di modern dressing itu gantinya memang ya 2 hari lah minimal. Ya beda sama di fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit yang masih menggunakan metode konvensional. Ada yang gantinya sehari 2 kali, sehari sekali, yaitu kurang efektif teman-teman ya. Terus juga masalah kesembuhan luka itu tergantung beberapa hal ya. Gue sering bilang dari kemauan pasien untuk sembuh ya kan, karena harus disiplin, terus support dari keluarga ya kan, penyakit yang diderita tuh sakit apa, sama perawat yang kompeten teman-teman. Nah, jadi kalau ada luka baiknya teman-teman datang ke perawat luka ya. Silahkan datang ke yang ada di dekat daerah rumah teman-teman, karena memang sekarang tuh udah mulai banyak klinik khusus luka. Kalau teman-teman mau gue yang datang ya oke. Kalau teman-teman di luar pulau atau di luar daerah ya oke, insya Allah akan gue tetap layani ya teman-teman, konsultasi online. Banyak juga teman-teman yang dari luar pulau alhamdulillah lukanya sembuh teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat ya, kakinya tuh sebenarnya udah bersih banget teman-teman ya, udah bagus ya. Ini gua kasih salep ya, proses ini gua salepin ya. Jadi salepinnya tuh bukan lukanya doang, tapi sampai area sekitar lukanya. Kenapa? Supaya lembab dan baik teman-teman kondisinya. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua ya. Nah, ini tuh gua tutup pakai foam lukanya karena takut hiper ya, sampingnya kasar, terus gua tempel lagi pakai pembalut ya. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.